agar diberikan keteguhan hati, istiqomah ya, selalu taat kepada Allah. Padahal kita tahu Rasulullah, Nabi yang diutus Allah khusus gitu ya, yang telah dipersiapkan untuk menyeru manusia, itu masih saja berdoa kepada Allah agar selalu istiqomah. Rasulullah itu kenapa memohon diberikan istiqomah? Karena dalam hadis riwayat Tirmizi itu pernah Syahar bin Hausyah ya, ada seorang sahabat itu berkata kepada istri Nabi ya, namanya Ummu Salamah. Sahabat ini bertanya, ya Ummul Mukminin, makana aktaru doa Rasulullah SAW. Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW idza kana indak, kalau ada bersamamu. Jadi karena bertanya kepada Ummu Salamah, jadi sahabat ini tentu bertanya, doa apa sih yang sering dibaca Rasulullah ketika Rasulullah bersamamu? Tentu kamu dengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah gitu ya. Ummu Salamah menjawab, yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, jadi itu yang sering dibacakan Rasulullah ketika bersama Ummu Salamah. Nah, karena sering dibacakan, Ummu Salamah kan bertanya kepada Rasulullah ya, karena kok itu mulu sih yang didoain? Nah, ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Kenapa ya Rasulullah? Nah, Rasul menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabiillah. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu ada di jemari Allah. Artinya siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Nah, siapa saja yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkan. Namanya kan di tangan ya, dibolak-balik ya. Jadi karena hati manusia itu ada di tangan Allah, itu kapan Allah mau aja terserah Allah. Makanya karena kita nggak tahu seperti apa hati kita, maka minta hati kita itu dibolak-balikkan dalam keimanan. Ya, sabit qalbi ala dinik. Jadi teguhan hati kita semoga Allah berikan di dalam agama Allah. Nah, setelah itu ada lagi riwayat ya, Mu'az bin Jabal ya, itu membacakan ayat ya, Rabbana la tuzigh qulubana ya ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Nah, itu ya. Jadi doa tentang istiqomah ini banyak sekali didoakan Rasulullah. Itu tuh Rasul ya, yang insya Allah selalu berada dalam keimanan, ketakwaan sempurna ya, tidak ada cacatnya, maksum itu ya. Kita akui itu, kita beriman kepada Rasulullah, itu masih berdoa. Nah, apa kedudukan kita yang nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya di sisi Rasulullah? Kenapa kita jarang berdoa seperti itu? Nah, maka ada beberapa salafus soleh itu doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik itu selalu dibaca ketika sholat ya, ketika mungkin sujud terakhir atau sebelum salam atau setelah salam. Baik, kita mulai ya. Istiqomah ini dari kata qoma, artinya berdiri. Secara etimologi berarti tegak lurus ya. Istiqomah ini diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Ya, tadi konsistensi ya artinya ya. Jadi bisa berarti berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser. Jadi benar-benar berdiri, apa artinya tetap tidak bisa kemana-mana. Koma ya artinya bukan koma orang koma ya yang dalam kondisi sakratul maut, bukan ya. Itu koma bahasa Indonesia. Ini koma bahasa Arab ya. Nah, lawannya itu adalah tughyan, ya, penyimpangan atau melampaui batas. Ini dari sisi definisi ya. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ditanya tentang istiqomah, apa itu istiqomah? Dia menjawab, istiqomah itu adalah kemurnian tauhid. Artinya apa? Tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Artinya, orang yang memiliki tauhid yang kuat, yang tidak menyekutukan Allah, pasti orang itu berada dalam jalan yang lurus. Karena dia selalu mengikuti Allah, nggak akan pernah menyimpang. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa Abu Bakar itu menggambarkan istiqomah dalam bentuk karena seseorang yang dapat istiqomah dalam tauhid, insya Allah ia akan dapat istiqomah dalam segala hal di atas jalan yang lurus. Ia pun akan beristiqomah dalam segala aktivitas dan segala kondisi. Jadi ini istiqomah. Jadi cukup dengan menyebutkan istiqomah itu apa?
tauhidnya benar, lurus, tidak menyekutukan Allah. Nah, itu semuanya berdampak ya kepada aktivitas dan amaliyahnya yang tidak akan pernah keluar dari nilai-nilai keislaman dan keimanan. Umar bin Khattab itu berkata lagi tentang istiqomah, itu beliau mengatakan komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu sebagaimana tipuan musang. Suka berubah ini ya, jadi tidak munafik lah maksudnya. Yaitu kalau definisi Umar bin Khattab. Nah, kalau Utsman bin Affan itu menjelaskan istiqomah itu adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencakup seluruh ajaran Islam ya ternyata ya. Jadi masing-masing punya definisi tersendiri. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, kalau Hasan Basri mengatakan istiqomah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi pernyataan tentang istiqomah itu ya bermacam-macam ya penafsirannya menurut kalangan para sahabat dan salafus saleh. Sedangkan Mujahid di sini menjelaskan tentang istiqomah itu adalah bagaimana dalam mohon maaf istiqomah itu menurut Mujahid ini adalah tabi'in ya. Istiqomah itu adalah komitmen terhadap syahadat. Syahadat itu artinya tauhid ya, sampai bertemu dengan Allah. Mungkin ibu-ibu pernah dapat materi tentang syahadat ya. Ma'rifatullah ya, kan ada materi-materi awal ya, itu ma'rifatullah. Sebenarnya kalau pembahasan ma'rifatullah itu demikian detail lengkap, itu insya Allah itu sudah mencakup juga mana istiqomah ya. Jadi memang masalah-masalah tauhid, masalah syahadat itu memang harus punya pondasi yang kuat pada diri seseorang ya, pada diri orang-orang beriman. Makanya Rasulullah itu mendakwahkan tauhid ini selama 13 tahun di Mekah, yaitu untuk mantep tauhidnya. Ini kayaknya kita punya catatan ya, kenapa anak kita goyah ketika remaja ya, dalam pergaulannya atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada orang tua dia sholat, nggak ada orang tua mungkin nggak sholat, na'udzubillah ya. Itu bisa jadi karena penanaman fondasi tauhid dan akidahnya itu belum kokoh, belum kuat ya. Jadi ini tantangan kita ya, apa namanya, jadi PR kita ya ke depannya. Nah, ini Mujahid. Jadi istiqomah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid. Jadi kalau penjelasan syahadat itu bisa berapa kali pertemuan itu dulu ya, kalau yang dapat materi tentang syahadat ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan mereka beristiqomah dalam mencintai dan beribadah kepadanya tanpa menengok kiri kanan. Itu Ibnu Taimiyah ya. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah kalau menurut ahli tafsir, jadi dibuatlah ya ahli tafsir itu menjadi apa sih yang dimaksud dengan istiqomah? Nah, istiqomah itu di atas tauhid, sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid. Kemudian istiqomah itu dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah. Kemudian istiqomah itu di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput, sebagaimana kata Abul Aliyah. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah seperti yang dirangkum ya, menurut ahli tafsir seperti itulah istiqomah katanya ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat ya, kalau tidak salah ada 9 ayat ya tentang istiqomah ini ya, saya belum cek lagi ya. Di antaranya adalah surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu ya, alla takhafu. Alla takhafu, enggak takut. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Jadi mereka bagaimana istiqomah ketika mereka mengatakan, nah ini perlu kita pahami bersama, qalu itu tidak hanya sekedar mengatakan atau mengucapkan. Ya. Itu ucapan ya, qalu itu kan mengatakan. Itu maksudnya masuk di dalamnya adalah keyakinan dengan hati dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan gitu, Rabbunallah, tapi dia dari hatinya tidak meyakini. Ya, sama pernah kita bahas ya tentang kalimat-kalimat misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan menunjukkan bahwa seorang itu kembali kepada Allah ketika musibah menimpa dirinya kan.
tapi ternyata hatinya masih kurang mengikuti apa yang dia ucapkan, masih juga bertanya, kenapa harus saya yang menghadapi ujian ini? Kenapa kok cepat sekali perginya orang yang saya cintai misalkan gitu ya. Itu tidak menunjukkan dia kalimatnya itu sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi qalu di sini innalladzina qalu itu enggak hanya sekedar mengatakan atau mengucapkan. Di situ tergantung mencakup keimanan yang diyakini dengan hati, kemudian dia aplikasikan dengan perbuatan ya, anggota tubuhnya. Jadi nggak hanya sekedar ngomong doang. Ya, karena dalam Islam tuh ngomong tuh ada konsekuensinya kan. Makanya mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi yang kita ucapkan itu tuh jadi catatan, itu nanti akan ditulis oleh malaikat. Jadi hati-hati kalau ngomong. Nah, ngomong seseorang itu pasti harus ada amalan batinnya, hatinya. Maka ketika seseorang mengatakan Rabbunallah, ya dia Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah dengan apa yang dia ucapkan ya, dia lakukan ya, yakinkan dengan hatinya. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Alla takhafu. Enggak, malaikat itu akan turun kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu takut, jangan merasa sedih. Wa absyiru, berilah kabar gembira memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Saya baca dalam kitab itu ya, Qurtubi itu ya, tentang hari akhir, salah satu ulama tafsir itu menafsirkan ayat ini itu tatanazzalu alaihimul malaikah itu nanti pada saat dia akan menjelang ajal ya, ketika dia akan mengakhiri hidupnya itu ya, ketika dalam kondisi sakratul maut, orang-orang yang beriman itu mendapatkan, itu malaikat akan turun, artinya akan hadir dan menyambut mereka ya yang dalam keadaan sakratul maut, orang beriman ini, dengan memberikan kabar gembira itu ya, ala takhafu, jangan takut, jangan sedih, terus wa absyiru, nah, jadi berilah bergembiralah kamu gitu ya. Makanya ada yang wajahnya senyum itu ya, kalau kita lihat wajah-wajah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, senyum apa itu karena mendapatkan kabar gembira bahwa akan memperoleh surga yang dijanjikan. Nah, itu salah satu ya tafsir dari ayat ini, kan banyak tafsirannya, tapi diantaranya malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada orang, menyambut orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena keistiqomahan mereka. Nah, Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu dan ila akhir ayat, kemudian berdoa langsung, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ini boleh ya kita baca ini ya dalam keseharian ya, masuk dalam rangkaian doa-doa kita, atau mungkin dalam keadaan kita bingung, ragu atau apa ya, artinya ini bagian bisa dibaca dalam rangkaian zikir kita. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikan kami keistiqomahan ya, karuniakan kami keistiqomahan, farzuqnal istiqomah ya. Jadi ini boleh kita baca ya, tidak harus ketika dibacakan ayat tadi kemudian kita baca doa ini, kapanpun boleh kita, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah, itu penting ya untuk doa kita sehari-hari, sebagaimana Rasul juga berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 ya. Di sini innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sama dengan yang tadi ya. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah kemudian istiqomah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula bersedih atau berduka cita, mereka itu penghuni surga kekal di dalamnya. Ya, itulah balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Sama seperti hampir tadi ya, hampir sama dengan ayat sebelumnya. Nah, ada surat Hud ayat 112 ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini teksnya itu beda dengan yang tadi. Ini kalimat amr, fastaqim. Maka tetaplah kamu istiqomah gitu ya, fastaqim.
ya kan, istiqomah. Kamu istiqomah gitu ya. Kamu tetap harus istiqomah. Ini kalimat perintah nih ya, kalimat amr ya. Kalau terjemahannya lebih lembut, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Itu kalimat terjemahan ya. Kalau kalimat langsung kalau kita lihat ayat dalam Al-Qur'an, fastaqim, istiqomahlah kamu gitu ya. Sebagaimana kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu